Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 21 November 2023. Sajian utama hari ini antara lain, manajer PLTU Keban Agung diperiksa Polres Oku. Manajemen pecat Coach Yoyo dari pelatih Sriwijaya FC. Polisi air dedikasikan kecerdasan bagi anak-anak desa terpencil. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Informasi pertama pagi ini pemirsa, unit Pitsus Polres Ogan Komering Ulu memeriksa beberapa saksi terkait tewasnya pekerja proyek pembangunan PLTU Sumbaksel 1 di Desa Keban Agung. Salah satunya terlihat dipanggil polisi manajer PT SSP PLTU Sumbaksel 1. Penyelidikan terkait tewasnya satu pekerja proyek pembangunan PLTU Sumbaksel 1 di Desa Keban Agung, Semidang Aji, Ogan Komering Ulu beberapa waktu lalu. Polres Oku terus melakukan pemanggilan beberapa saksi. Beberapa saksi diketahui telah dipanggil unit Pitsus Satreskrim Polres Oku. Salah satunya terlihat manajer PT SSP PLTU Sumbaksel 1, Gunawan Ihsan yang memenuhi panggilan polisi. Terpantau hampir 1 jam lebih, Gunawan bersama rekannya berada di salah satu ruang Polres Oku. Usai diperiksa, manajer PT SSP itu mengaku kedatangannya di Polres Oku guna memenuhi panggilan polisi terkait satu pekerja bernama Dio Saputra, 19 tahun, yang tewas saat bekerja di proyek pembangunan PLTU Sumbaksel 1. Karena terjadinya di lokasi, terus di jam kerja dan ada kegiatan di lapangan, makanya kita ambil langkah-langkah investigasi dan evaluasi seluruh pekerjaan, terutama terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut kegiatan yang dilakukan korban di lokasi. Saat ini dari perusahaan diungkapkan Gunawan telah mengambil langkah evaluasi dan meliburkan pekerjaan sementara. Tapi korban memang saat kecelakaan sedang bekerja. Gunawan sendiri membantah kurangnya keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi proyek itu. Saat ini dikatakannya santunan terhadap keluarga korban sudah dijalankan pihaknya. Polisi sendiri hingga kini belum memberikan keterangan resmi, namun terpantau beberapa saksi telah diperiksa. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan wanita lanjut usia yang ditemukan bersimbah darah di dalam rumahnya diringkus polisi. Pelaku yang merupakan buruh bangunan diringkus polisi dalam rumahnya tanpa perlawanan. Pelaku pembunuhan wanita lanjut usia yang bernama Ayuning berumur 67 tahun ditemukan tidak bernyawa dan bersimbah darah di dalam rumahnya di Jalan Kandurang, Kelurahan Ceremetaba, Kecamatan Lubuk Linggau, Timur 2, Kota Lubuk Linggau, diringkus tim Macan Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau di rumahnya. Pelaku bernama Doni Ramadan berumur 24 tahun, warga Jalan Puskesmas Taba RT 03 Kelurahan Ceremetaba yang merupakan buruh bangunan suami korban saat membangun masjid. Motif pelaku nekat melakukan aksinya sampai menghabisi wanita lansia berumur 67 tahun karena takut kepergok saat akan melakukan pencurian di rumah korban. Dikarenakan gugup, pelaku pun menghabisi korban dengan 3 tusukan dan 1 sayatan. Setelah selesai, pelaku langsung kabur melarikan diri dan belum berhasil mengambil barang curian. Dari keterangan pelaku menyatakan bahwa korban tidak sempat memergoki pelaku. Namun demikian ini tetap kita lakukan pendalaman. BAP tidak terhenti pada saat 1 kali pemeriksaan, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bahkan bisa lebih. Dari Lubuk Linggau, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, gudang minyak BBM ilegal terbesar di Kabupaten Ogan Ilir akhirnya dibongkar paksa oleh tim gabungan Polda Sumsel karena gudang ini sudah meresahkan masyarakat setempat. Gudang BBM ilegal terbesar di Kabupaten Ogan Ilir yang berada di Desa Tanjung Pering, Dusun 4, Kecamatan Indralaya Utara akhirnya dibongkar paksa oleh tim gabungan Polda Sumsel. Pembongkaran paksa gudang BBM ilegal itu berawal dari laporan masyarakat ke bantuan polisi Polda Sumsel karena merasa resah atas keberadaan gudang minyak itu.
Ironisnya, gudang minyak ini di lokasinya justru tidak jauh dari Mapolres Ogan Ilir, berjarak lebih kurang hanya 1 kilometer. Awalnya tim gabungan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembongkaran terhadap gudang minyak yang diketahui sudah beroperasi belasan tahun ini. Omset yang didapat pun miliaran rupiah per bulan. Tim gabungan mencoba membongkar paksa melalui pintu gudang yang tergembok dengan sebuah godam. Isi gudang penuh dengan tandon segi 4 warna putih berjumlah ratusan yang rata-rata berisi BBM. Selain itu juga banyak ditemukan tangki berukuran besar dengan kapasitas mulai dari 5 ton, 9 ton, 10 ton, 16 ton, bahkan 48 ton. Petugas juga mengumpulkan alat-alat bukti lain seperti mesin pompa, jet pump, dan alat pengukur. Di atas perintah Bapak Kapolda Sumsel kami tindak lanjuti. Ini kami temukan ada gudang minyak BBM ilegal. Jadi di sini TKP-nya ada 2. TKP 1 ada 2 gudang, TKP 2 ada 1 gudang. Polisi akan terus melakukan pengembangan penyelidikan hingga tuntas siapa pemilik gudang tersebut karena tidak ada yang mengetahui siapa pemilik misterius itu. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, belasan sepeda motor milik remaja di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan diamankan petugas gabungan dari tim kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Belasan sepeda motor ini langsung diamankan ke Mapolres Pali. Anggota Polres Pali turun langsung di Simpang 5 Pusat Kota Kabupaten Pali, membuat belasan sepeda motor yang dikendarai oleh remaja ditahan. Penahanan sepeda motor remaja ini karena melanggar aturan lalu lintas, mulai dari tidak melengkapi surat kendaraan, tidak menggunakan helm, bonceng 3, dan berbagai macam pelanggaran lainnya. Wakapolres Pali mengatakan giat ini merupakan giat rutin untuk mencegah kriminal dan terjadinya laka lantas di Kabupaten Pali. Kurang lebih 17. 17. Ya. Ya. 17 motor Bu ya? Ya. Itu diamankan semua apa gimana nih Bu? Itu merupakan kan pelanggaran. Ah. Jadi kita memberikan tilang terhadap masyarakat yang masih belum ada rasa tanggung jawab untuk mengendarai sepeda motor. Demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di bumi Serepat Serasan, Polres Pali terus meningkatkan giat KRYD. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, terus bergerak untuk menuju kemenangan, Partai Perindo melakukan rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Panakal Abab Lempatang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan. Sebelum memulai rapat Partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Pali, mereka menyuarakan yel-yel dukungan kepada Palestina. Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua DPW Perindo Sumatera Selatan Februar Rahman, Ketua DPD Perindo Kabupaten Pali Iskandar Kunci, dan jajaran pengurus Partai Perindo Pali dan caleg DPR RI, DPR Provinsi, serta DPRD Kabupaten. Rapat koordinasi ini dilakukan untuk memantapkan strategi pemenangan Partai Perindo dan mencapai target masuk parlemen di Senayan, Jakarta, di mana mulai dari caleg DPR RI, DPR Provinsi hingga ke Kabupaten Kota akan bekerja sama untuk memenangkan Partai Perindo. Ketua DPW dan DPD Perindo Sumatera Selatan meyakini Partai Perindo akan mendapatkan kemenangan dan mencapai target. Minimal 4 kursi. Jadi kalau kita sudah merebut 4 kursi, berarti kita 1 fraksi. Kalau sudah kita dapat 1 kursi, berarti kita harus menemukan ketua DPR. Itu yang kita kejar sekarang. Sumsel saya yakin ya, suaranya akan meningkat secara signifikan. Oleh karena apa? Konsolidasi ini kita memantapkan strategi pemenangan, kemudian merapikan struktur-struktur dan memberikan pengarahan-pengarahan tentang strategi yang jitu untuk memenangkan pemilu yang akan datang. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Manajemen pecat Coach Yoyo dari pelatih Sriwijaya FC. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
Yayasan Jalinan Kasih bekerja sama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam seputar Ayu Sumsel. Warga Seberang Ulu 2 Palembang menggelar perlombaan voli antar kelurahan. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Lomba bola voli David FB Cup yang digelar di Jalan Jaya 7 Lematang, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang berlangsung semarak dan disambut antusias warga. Turnamen bola voli ini diselenggarakan oleh Muhammad David selaku owner klub sepak bola David FC untuk menjalin silaturahmi antar warga Seberang Ulu 2. Turnamen voli yang diikuti oleh 13 tim voli putra ini diharapkan menghasilkan bibit atlet volleyball potensial karena para pemain terlihat menunjukkan permainan terbaik masing-masing. Dari turnamen tersebut, klub voli asal 13 Ulu berhasil meraih gelar juara dan kejuaraan voli David FB Cup. Peringkat 2 warga pertahanan RT 53 dan peringkat ketiga diraih RT 69 selaku tuan rumah. Pertandingan bola voli antara RT Kecamatan SU2 memperebutkan Piala David Cup yang telah berlangsung selama 2 hari, yaitu hari Sabtu dan terakhir tadi final. Kegiatannya akan terus bergulir atau gimana? Insya Allah kegiatannya akan kita jadikan kalender rutin bagi kita. Untuk tahun depan akan kita adakan lagi, mungkin nanti akan lebih meriah lagi, lebih banyak lagi tim-tim kita undang, mungkin juga dari kecamatan-kecamatan lain. Oke. Dari Palembang, Muhammad David, Ajus melaporkan. Pemirsa, manajemen Sriwijaya FC akhirnya memutuskan kontrak Muhammad Yusuf Prasetyo alias Coach Yoyo sebagai pelatih. Tak butuh waktu lama, manajemen pun telah berhasil mencari pengganti dengan menetapkan Hendry Susilo sebagai pelatih baru Laskar Wongkito. Sriwijaya FC versus Persiraja berakhir imbang 0-0 menjadi pertandingan terakhir yang dipimpin pelatih asal Tangerang, M. Yusuf Prasetyo alias Coach Yoyo. Manajemen Sriwijaya FC membacat pelatih 33 tahun ini karena gagal memenuhi target 9 poin di laga kandang sisa putaran kedua ini. Direktur Teknik Sriwijaya FC Indra Yadi mengatakan perubahan ini dilakukan demi menyelamatkan Sriwijaya FC yang masih berpeluang lolos ke putaran kedua 12 besar. Jika menyapu kemenangan di 5 laga sisa dan peninjauan kembali hukuman pengurangan poin SFC diterima PSSI. Manajemen bergerak cepat menunjuk Hendry Susilo sebagai pelatih kepala. Hendry Susilo bukan sosok asing bagi SFC karena pernah bersama Sriwijaya FC dan Malang Melintang di Liga 1. Bahkan dirinya pernah mengantarkan Persiraja ke Liga 1. Sementara kita pakai caretaker yang asisten kita ya, Put Okta, untuk beberapa hari ini untuk membawa latihan. Sementara pelatih kepalanya sudah kita negosiasi. Mungkin beberapa hari ini kita sudah bisa melihat beliau mendampingi tim. Siapa nama? Sejauh ini Hendry Susilo ya. Hendry Susilo dikontrak hingga akhir musim, bahkan menemani SFC jika harus bertanding di play-off zona degradasi. Dari Palembang, Bambang Irawan, Ajus lapor. Mengabdi bagi nusa dan bangsa, itulah pedoman hidup yang dilakoni Ibtu Imam Sohibi, anggota polisi daerah Sumatera Selatan yang ditugaskan sebagai Kasat Polair Kabupaten Musi Baju Asin. Ibtu Imam Sohibi menjadi seorang pengajar demi mencerdaskan anak-anak yang tinggal di desa perairan terpencil. Sebagai Kasat Polair yang berdinas di Kabupaten Musi Baju Asin, bertugas menjaga keamanan lalu lintas air, Ibtu Imam Sohibi juga memberikan waktu untuk mengayomi dan melayani masyarakat di desa perairan dengan menjadi seorang pengajar.
Ibtu Imam terpanggil untuk membantu dan berbagi ilmu pendidikan kepada murid-murid sekolah dasar di Desa Karangtirta, Kecamatan Lalan, Musi, Banyuasin. Dengan keramahan dan kelemah lembutan sebagai pelindung masyarakat yang berada di kawasan terpencil di wilayah perairan. Para siswa maupun siswi sangat bangga dan antusias diajar oleh Bapak Polisi berseragam biru. Secara rutin mengajar beberapa mata pelajaran PPKN, program Anjar ini disambut baik oleh para pengajar dan anak didik bekerja sama dengan Perpustakaan Sumsel untuk memberikan bantuan buku-buku bacaan baru menambah koleksi perpustakaan sekolah. Kasat Polair Muba bersama staf meluangkan waktu beberapa jam mengunjungi sekolah-sekolah, baik jalur darat maupun jalur air, untuk memberikan niat tulus dan ikhlasnya membantu mengajar demi mencerdaskan anak bangsa. Untuk harapan kita agar semua anak-anak semuanya harus pintar, karena kita menghadapi kehidupan yang wawasannya lebih luas. Nah, ini wilayah perairan harus terbebas dari buta aksara. Jadi kami dari Satpol Air Polres Musi Banyuasin dengan program Anjar kami memberikan pelayanan kepada anak-anak pesisir dalam hal dunia pendidikan. Terima kasih Mas, sangat baik sekali. Kami sangat merasa gembira sekali karena ada dukungan dari pihak Airut, di mana beliau juga sangat concern dengan dunia pendidikan, terutama memfasilitasi anak yang tadinya tidak tahu bagaimana caranya mendaftarkan, yang sudah lama nggak sekolah. Dengan adanya program Anjar ini sangat membantu sekali. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, Anjus melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar Anjus Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar Anjus Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Yagi Pradita, sampai jumpa.